Halo, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini aku mau bahas gagal bayar ya. Khususnya gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Kebetulan dari teman ya di grup ada yang ngasih kepercayaan ke saya buat nge-review akunnya ya. Dia telat di aplikasi kredit pintar ya. Oke, buat kalian yang pemakai aplikasi kredit pintar, mungkin kalau kalian belum telat bayar mungkin bertanya-tanya ya, berapa sih dendanya kredit pintar kalau kita telat gitu kan. Oke, kita lihat aplikasinya ya. Ini aplikasinya kredit pintar. Oke, di sini ada keterangan ya, tagihan terlambat saat ini ya. Jatuh tempo itu 24 April. Jumlah tagihannya itu 408.380 ya. Ini udah telat bayar itu 20 hari. Denda jatuh temponya itu 57.380 ya. Itu keterlambatan selama 20 hari ya. Untuk tagihan pokoknya di sini sih cuman 351.000 ya. Tagihan pokok 351.000, keterlambatan itu 20 hari, dan dendanya itu 57.380. Jadi total tagihannya itu 408.380 ya. Ini mungkin bisa jadi wawasan buat kita semua ya, khususnya pengguna kredit pintar ya. Jadi kita di sini bisa bertukar pengalaman, sharing ya, khususnya di seputar aplikasi pinjaman online ya. Jadi di sini aku bisa ambil kesimpulan ya. Kemajuan teknologi sekarang merubah industri keuangan Indonesia sejak munculnya fintech ya, atau finansial teknologi. Sekarang siapapun memiliki peluang memperoleh dana tunai lewat pengajuan online, yaitu aplikasi pinjol. Resiko telat bayar atau gagal bayar, yaitu hutang makin besar ya. Misal telat bayar akan kena denda atau bunga. Semakin lama menunggak, jumlahnya makin banyak ya. Jadi kalau kita makin lama nunggak, dendanya itu berjalan ya teman-teman. Oke, untuk sekarang kredit pintar memang ada DC lapangannya ya. Tapi untuk setahu saya, kalau kredit pintar itu ngedatangin DC ke rumah itu kalau kita udah galbay itu sekitar di atas 1 bulan ya, lebih dari 1 bulan itu DC berkunjung ke rumah ya, dari kredit pintar datang. Jadi kalau belum 1 bulan mungkin belum datang. Itu juga pun untuk wilayah yang udah di cover sama kredit pintar. Misalkan di Jabotabek ya,
atau Bandung, Jakarta itu wilayahnya sudah di cover sama kredit pintar. Mungkin kalau untuk daerah-daerah perkampungan itu kayaknya nggak tahu ya untuk kedepannya udah di cover atau belum sama kredit pintar. Tapi buat kalian yang telat bayar di kredit pintar nggak usah putus asa ya, tetap semangat. Mengingat sekarang dalam suasana COVID-19 ya, banyak banget pengangguran, yang kerja di pabrik pun diliburin ya, yang usahanya berjualan ataupun dagang juga aktivitasnya dibatasi ya. Jadi ekonominya itu semakin melemah. Itu jadinya faktornya itu ke gagal bayar ya. Kan banyak dari teman-teman kebanyakan dan pemakai aplikasi pinjaman online. Lalu mau sampaikan juga kalau misalkan ntar kalian yang udah telat di kredit pintar didatengin DC, usahakan kalian tanyain ID cardnya ya, minta identitas resmi dari kredit pintar. Kalian lihat identitasnya resmi enggak. Nah, lalu di situ kalian negosiasi dengan DC-nya. Misalkan dan negosiasi, kalian usahakan itu bayar pokoknya aja ya, jangan bayar dendanya ya. Soalnya kalau kalian bayar dendanya itu kalau besar itu nggak usah ya, mending kalian negosiasi bayar pokoknya aja. Bilang aja kalian nggak punya uang ya. Misalkan punya uang pun sayang ya kalau buat bayar denda, apalagi sampai hitungan juta ya. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel saya, supaya dapat informasi terbaru ya seputar aplikasi pinjaman online, silakan kalian subscribe channel ini ya. Kalau sudah subscribe, kamu bakal dapat informasi terbaru seputar pinjaman online dari channel saya. Oke teman-teman, itu mungkin penjelasan dari saya ya soal kredit pintar kalau kita gagal bayar di kredit pintar. Memang untuk aturan OJK ya, untuk fintech yang sudah berizin dan terdaftar resmi di OJK, dalam waktu 90 hari jika peminjam sudah terlewat dari 90 hari, penyelenggara fintech dilarang untuk melakukan penagihan ya. Jadi ntar kalau teman-teman udah telat 90 hari kok masih ditagih, itu berarti sudah melewati aturan dari OJK ya. Jadi kalau kalian telat bayar di kredit pintar, kalau sekarang belum ada, jangan memaksain ya untuk jual-jual barang buat bayar ya. Mending kalian punya utang, jangan dibayar dulu. Misalkan punya uang itu buat bertahan dulu ya. Soalnya sekarang lagi perekonomiannya lagi benar-benar kritis ya. Apalagi kalau nganggur, punya utang lebih baik buat bertahan hidup dulu ya. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya soal gagal bayar di kredit pintar. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.